Dinda, aku adalah seorang paraplegia karena cedera tulang belakang atau spinal cord injury di level T12 and I have an incomplete spinal cord injury. Oke, karena aku recordnya video ini adalah siang, jadi otomatis banyak kendaraan yang lewat dan suaranya kenceng banget, I know. Jadi mungkin akan ada banyak interupsi. Di video kali ini aku akan merespon komentar kalian yang pengen tahu caranya BAK pakai kateter. Tapi aku tidak akan mempraktekkan sendiri karena toilet sedang dalam perbaikan dan juga beberapa alasan yang lainnya ya. Jadi aku akan kasih link orang-orang yang sudah membuat tutorial dengan sangat bagus dan sangat jelas. Oke. Dan semuanya dalam bahasa Inggris. Tapi jangan khawatir, buat kalian yang nggak bisa bahasa Inggris, jangan didengerin, dilihat saja ya. Di situ ada videonya, mereka sudah menjelaskan dan mempraktekkan dengan sangat jelas. Oke. Sebelum ke contoh-contoh atau tutorial mengenai BAK dan menggunakan kateter, aku akan kasih penjelasan mengenai refleks berkemih dan juga berkemih secara normal pada orang tanpa spinal cord injury dan juga sistem berkemih pada orang dengan spinal cord injury. Jadi tolong dilihat, dan jika ada kesalahan atau kalian nggak yakin ini benar atau salah, silahkan tanyakan ke dokter ya, tunjukkan video saya. Dok, ini benar nggak sih ini orang penjelasannya ya? Ya mungkin ada salah, silahkan dikoreksi karena saya bukan dokter, but I'm a midwife. Jadi ada sedikit lah ya basic-basic kesehatan gitu ya, walaupun bukan kesehatan secara umum, apalagi daerah perkemihan ya, but I know beberapa istilah lah ya. Oke. So langsung aja disimak videonya, didengarkan, kalau perlu ditunjukkan ke ahlinya ya. Siapa tahu ada koreksi buat saya gitu. Oke. Ini aku akan coba menjelaskan mengenai refleks berkemih ya. Nah, yang merah ini adalah bladder, dan setiap kali bladder akan terisi dengan urin, maka saraf sensor yang ada di S2, 3, dan 4 akan mengirimkan informasi dari bladder menuju ke sacral nerve, dan dari sacral nerve dia akan berjalan kembali menuju ke bladder muscle nerve ya, untuk melakukan kontraksi sehingga urin akan keluar. Nah, refleks ini akan terjadi setiap kali bladder kita terisi dengan urin. Nah, supaya kita tidak BAK setiap 15 menit atau setiap kali bladder kita terisi dengan urin, maka di sini otak akan ikut bekerja dengan mengirimkan inhibitor untuk menghentikan kontraksi ini sampai urin kita sampai bladder kita terisi penuh dengan urin, atau sampai saat kita siap untuk BAK. Nah, sehingga perjalanan proses berkemih secara normal tanpa adanya spinal cord injury adalah seperti ini. Setiap kali bladder terisi dengan urin, maka sensory nerve akan mengirimkan sinyal ke sakral, dan dari sakral ini informasi akan disampaikan ke otak, sehingga otak akan mengirimkan inhibitor untuk menghentikan kontraksi sampai bladder ini terisi penuh, atau sampai kita siap untuk melakukan BAK. Nah, saat kita sudah siap untuk BAK, maka otak ini akan menghentikan si inhibitor sehingga refleks yang ada di sini bisa terjadi ya. Jadi otot di bladder kita ini tuh yang ngontrol tuh bukan otak ya. Jadi di sini memang sudah ada sistemnya sendiri yang berjalan, ada refleks berkemihnya sendiri. Jadi otak itu hanya meng-on and off kan si inhibitor ini. Jadi saat kita mau nahan pipis, ya inhibitornya ini terus dikirim ke sana. Tapi saat kita sudah siap pipis dan bladder kita memang sudah penuh, maka si inhibitor ini akan di stop, sehingga proses ini akan refleks ini akan berjalan secara naturalnya dia melakukan refleksnya gitu. Cederanya nanti akan dibagi jadi dua ya di sini. Jadi di area suprasakral dan di area sakral. Nah, kebanyakan cedera tulang belakang itu kan terjadi di area ini ya, suprasakral ya. Nah, di sini ini
cedera dimanapun di sepanjang suprasakral nerve ini, maka sistem berkemihnya akan terganggu. Tapi yang terganggu bukan refleks yang terjadi di sini ya, bukan refleks berkemih yang di sini, tapi yang terganggu adalah perjalanan otak mengirimkan si inhibitor ya. Jadi otak ini gagal mengirimkan inhibitor karena kemungkinan ada cedera misalnya di sini ya, ada cedera di T12 misalnya. Nah, informasi dari otak tuh berhenti di sini, macet, dia nggak bisa lanjut ke bawah. Nah, dan informasi ke bawah juga dia nggak bisa naik gitu karena ada cedera di sini. Jadi yang terganggu bukanlah refleksnya ini tetap berjalan sebenarnya, tapi dia tidak bisa mengontrol pipisnya ini karena si inhibitornya ini tidak bisa sampai ke sistem refleks di bawah. Oke, so itu tadi adalah penjelasan mengenai refleks berkemih dan juga sistem berkemih. Jadi bisa dipahami ya bahwa orang-orang dengan spinal cord injury yang level injury-nya di atas level sakral atau suprasakral levelnya, jadi daerah cervical dan juga thoracic, itu pasti akan terganggu sistem BAB dan BAK-nya. Tapi yang terganggu bukan refleks berkemihnya, bukan yang refleksnya, melainkan perjalanan informasi dari bladder menuju ke otak dan juga otak kembali ke bladder. Jadi saat kita waktunya untuk BAK, kita harus menggunakan kateter gitu ya. Beberapa orang yang level cederanya cukup bawah dan juga cukup ringan, ada yang bisa kembali sistem BAB dan BAK-nya secara normal. Ada yang bisa kembali like almost 100%, ada yang I don't know sekian persen lah ya, tapi dia bisa tanpa menggunakan kateter, tapi harus sedikit kayak gitu mengejar gitu. Ada yang sebagian besar itu adalah tidak bisa kembali secara normal, jadi kami harus menggunakan kateter. Nah, untuk kateterisasi ini sendiri yang aku tahu ada dua cara. Yang pertama ada intermittent catheter atau aku bilangnya CIC, yaitu clean intermittent catheterization. Yang kedua adalah indwelling catheter. Nah, aku sendiri memakai CIC karena dari awal cedera aku dikenalkan sama orang di kotaku juga yang beliau juga mengalami spinal cord injury, dan dia bilang, kamu masih pakai indwelling, ganti ke CIC aja loh katanya, biar biar ini bladdernya nggak kaku gitu. Terus kebetulan juga aku kenal sama teman dari Amerika, dia juga bilang, kamu udah lepas aja indwellingnya, kamu kateter sendiri CIC itu tadi gitu ya. Alasannya sama, supaya bladdernya nggak kaku gitu, jadi bisa mengembang dan mengempis seperti normalnya gitu kan. Jadi aku memilih untuk menggunakan menggunakan CIC. Nah, CIC ini gimana sih? CIC ini adalah seperti namanya, intermittent catheterization. Jadi kita melakukan kateterisasi dengan jarak beberapa jam. Standarnya itu bisa 3-4 jam, maksimal 5 jam. Tapi bisa tergantung dengan individunya, per individu berbeda ya. Kadang kan ada suatu hari yang kita tuh minumnya pas banyak, atau kita minum misalnya yang dia itu bersifat diuretik, misalnya teh atau kopi yang semacam itu. Jadi kita lebih sering BAK gitu ya. Itu kita bisa misalnya 2 jam atau lebih singkat lah dari 4 jam intinya. Seperti itu. Ada juga kadang misalnya nih ketiduran gitu ya, jadinya agak molor. Kalau aku orangnya tuh susah minum, jadi sehari untuk menghabiskan 2 liter itu kayak ngos-ngosan banget. Ini segini tuh harusnya ini 2 kali gitu, itu udah 1.800 ya. Itu paling cuman habis 1,5, udah nggak bisa lanjut. Tapi itu jangan ditiru ya. Jadi untuk orang-orang dengan spinal cord injury terutama, itu harus minum minimal 1,5-2 liter per harinya. Yang orang normal aja segitu, apalagi spinal cord injury ya, harus dipenuhi itunya untuk mencegah terjadinya infeksi saluran kemih.
Nah, jadi jangan diabaikan rentang waktunya ini tadi. Walaupun nggak kebelet BAK, harus tetap ke kamar mandi untuk BAK ya. Itu karena kalau kita sering nahan BAK, terutama di orang-orang seperti spinal cord injury ini ya, itu resikonya banyak. Jadi yang pertama, infeksi saluran kemih, ini yang paling ringan. Yang kedua, karena tekanannya di bladder ini lebih besar, maka urinnya itu bisa naik ke ginjal gitu kan. Nah, itu bisa menimbulkan penyakit pada ginjal, entah batu ginjal, entah kegagalan, amit-amit jangan sampai. Seperti itu. Bisa juga kalau yang di luar negeri aku pernah lihat itu dia sampai beberapa bulan sekali itu dia itu blood poisoning. Jadi mengalami kayak keracunan di dalam darahnya gitu ya, karena mungkin kandungan apanya dalam urin itu akhirnya menyebabkan sesuatu apa di dalam darahnya itu menjadi tinggi gitu, sehingga dia kayak mengalami blood poisoning gitu ya. Kemudian yang kedua tadi udah aku sebutin belum? Yang pertama kan CIC tadi, clean intermittent catheterization, dan yang kedua adalah indwelling catheter. Indwelling catheter ini adalah kateter yang dipasang kayak apa ya, semi permanen lah ya sebutnya. Jadi setiap seminggu sekali baru dilepas dan diganti ya. Jadi kateternya dipasang, dikunci, lalu disambung sama kantong untuk menampung urinnya. Jadi urinnya dibuang setiap kali penuh. Jadi tapi bukan kateter yang dilepas, tapi cuma dibuang aja dari kantongnya tadi. Biasanya diganti seminggu sekali ya. Kalau nggak setahu sih seminggu sekali ya. Kalau lebih dari itu kayaknya resiko ke infeksi juga gitu. Kalau untuk BAB ya, untuk BAB itu sebenarnya juga tergantung orangnya lagi gitu. Kalau aku dari awal itu nggak pernah pakai suppositoria, dari awal nggak pernah pakai yang namanya apa sih, kayak pencahar gitu loh, itu aku nggak pernah pakai. Jadi ya BAB-nya sih ya setiap ada pupnya ya pup gitu. Kalau aku sendiri aku pakai adalah teknik digital stimulation. Iya kayaknya aku lupa, nanti aku tulis lah ya, digital stimulation kalau nggak salah. Berikut penjelasannya. Digital itu bukan pakai alat ya, tapi this is a digit, so we call it digital stimulation gitu ya. So we use a finger to scoop our poop. Yes, I know it sounds disgusting, but that's the reality for us people with spinal cord injury. Jadi seperti itu beda-beda lagi ya tiap orang. Ada setiap orang setiap kali mau BAB itu harus pakai suppositoria, ditunggu sekitar 30 menit 1 jam baru bisa keluar. Ada yang pakai hook, nah ada ya itu senyamannya aja lah. Ada banyak cara mengeluarkan si pup ini gitu ya, tapi cara yang kita pilih tergantung kita nyamannya pakai cara yang mana gitu. So that's the video for today. Aku harap penjelasannya tidak terlalu membingungkan untuk kalian, dan untuk tutorialnya silahkan cek di atas sini. Mungkin di menit-menit tertentu aku akan kasih link ke channel-channel yang sudah bikin tutorial untuk BAB dan BAK pada orang dengan spinal cord injury, mulai dari yang paraplegia sampai quadriplegia, insya Allah akan aku sertakan juga. So silakan dicek di sekitar sini, jadi jangan di skip. Kalaupun kalian mau skip ya terserah sih ya, sebenarnya cek description box aja lah ya. Okay, so see you in the next video, bye bye.